itu digunakan untuk apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa. Bagaimana itu sumber ekonomi yang bisa digunakan untuk memproduksi dan untuk siapa barang-barang tersebut digunakan atau bagaimana barang tersebut diproduksi. Next, masalah dalam ekonomi makro. Di sini ada dua masalah, yaitu masalah stabilisasi dan masalah pertumbuhan. Kalau masalah stabilisasi adalah masalah jangka pendek, seperti inflasi, pengangguran, dan rasio pembayaran. Sedangkan masalah pertumbuhan adalah masalah jangka panjang, seperti pertumbuhan produksi dan investasi. Perekonomian nasional. Perekonomian nasional dibagi menjadi 5. 1. Pendapatan nasional, 2. Produksi nasional, 3. Tingkat kenikmatan kerja, 4. Tingkat harga, dan 5. Neraca pembayaran. Next, ada 4 sektor dalam perekonomian, yaitu 1 sektor keluarga, 2 sektor perusahaan, 3 sektor pemerintahan, dan 4 sektor perdagangan. Di sini saya ada menampilkan grafik tentang pasar untuk barang hasil produksi dan pasar untuk faktor produksi. Ini ada permintaan dan penawaran yang seperti tadi ada 3 pertanyaan. What, how, for whom? Jika kita lihat sebelah kiri saya ada permintaan dan sebelah kanan itu adalah penawaran. Next, 5 pelaku makro. 1 rumah tangga, 2 produsen, 3 pemerintahan, 4 lembaga keuangan, dan 5 negara lain. Rumah tangga. Ini pelaku ekonomi makro ini tugas rumah tangga, yaitu menerima penghasilan dari produsen sebagai upah, yaitu maksudnya dia bekerja, menerima dividen, menerima penghasilan dari tabungan, membelanjakan penghasilan dari pasar barang, menyisihkan penghasilan untuk ditabung, dan membayar pajak kepada pemerintah, uang untuk kebutuhan sehari-hari itu dengan bekerja. Kalau produsen tugasnya adalah untuk memproduksi dan menjual barang atau jasa, menyewa faktor-faktor produksi, membutuhkan kredit usaha atau modal usaha. Yang ketiga, memerlukan tenaga kerja seperti karyawan. Next, pemerintahan. Kalau tugas pemerintahan itu 1. Menarik pajak, 2. Memberikan subsidi, 3. Membeli barang-barang, 4. Meminjam uang dari luar negeri, dan 5. Menjual surat-surat berharga. Next, lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu tugas lembaga keuangan menerima simpanan tabungan atau deposit dari RT, menyediakan kredit, dan menyediakan uang. Next, tugas negara lain di sini adalah untuk membeli barang-barang impor dan menjual barang-barang ekspor, dan menyediakan kredit atau pinjaman. Next, ini saya akan menjelaskan tentang pasar luar negeri. Pasar luar negeri seperti neraca perdagangan impor atau ekspor. Kedua, pasar penukaran luar negeri, harga rata-rata produk ekspor. Ketiga, cadangan devisa. Next, pendapatan nasional. Jumlah pendapatan yang diterima dari seluruh faktor rumah tangga, keluarga, di satu produk dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode biasanya selama 1 tahun. Kedua, salah satu indikator untuk mengukur pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Ketiga, indikator arah, tujuan, dan struktur perekonomian suatu negara. Dan yang keempat adalah produk domestik bruto atau PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas harga dasar konstan menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara dalam satu periode tertentu. Next, pendapatan nasional.
pendekatan nasional itu ada 3 pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan produksi atau product approach. Yang kedua, pendekatan pendapatan atau income approach. Yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Di sini ada pendekatan produksi. Pendekatan produksi dibagi menjadi 9 lapangan usaha sektor. Satu, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Itu berada dalam 1 hektar. Kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengolahan. Yang keempat, listrik, gas, dan air bersih. Yang kelima, konstruksi. Yang keenam, perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh, pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan, keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Yang kesembilan, jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintahan. Setiap sektor tersebut terinci lagi menjadi subsektor. Next, kalau pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jiwa jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Balas jasa produksi yang dimaksud adalah upah, gaji, sewa tanah, modal, dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung neto atau pajak tak langsung yang dikurangi subsidi. Next, ada pendekatan pengeluaran. Semua komponen permintaan hadir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta di dalam. Kedua, pengeluaran konsumsi pemerintahan. Yang ketiga, pembentukan modal dalam bentuk deposito. Yang keempat, perubahan inventory. Dan yang kelima, ekspor neto. Ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor. Next, pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini ada rumusnya, itu satuan sektor rumah tangga, consumptive expenditure yang dilambangkan dengan C. Yang kedua, sektor perusahaan swasta, investment atau dilambangkan dengan I. Yang ketiga, sektor pemerintahan atau government expenditure atau dilambangkan dengan G. Dan yang keempat, perdagangan luar negeri atau eksporto yang dilambangkan dengan X kurang M. Jadi Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X kurang M. Indikator ekonomi turunan PDB. Ini ada dibagi menjadi beberapa indikator. Satu itu produk nasional bruto, adalah PDB ditambah dengan pendapatan neto dan luar negeri. Yang kedua adalah produk nasional neto atas dasar harga pasar. PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang pokok yang digunakan dalam proses produksi selama setahun. Dan ketiga adalah produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi atau produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Dan yang keempat adalah angka-angka per kapita, adalah angka-angka indikator ekonomi sebagaimana diuraikan atas bagian besar penduduk pertengahan tahun. Next. Di sini saya ada mencantumkan daftar PDB Indonesia, pendapatan domestik bruto atas harga konstan 2000 menurut lapangan usaha miliar rupiah pada tahun 2004 sampai 2011. Di sini ada tabelnya, silakan dilihat. Dan kita next dulu. Tujuan kebijakan ekonomi makro. Tujuannya adalah tingkat pendapatan nasional real yang sedikit atau terjadi pertambangan barang dan jasa yang dihasilkan suatu perekonomian. Yang kedua, tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat pengangguran yang rendah.
perekonomian stabil akan menghasilkan inflasi yang rendah dan terkontrol atau stabil. Dan yang keempat adalah peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi, optimisi sumber daya. Yang keenam ada distribusi pendapatan yang merata akan menghasilkan keadilan yang mengurangi pemborosan. Dan yang ketujuh adalah neraca pembayaran yang meningkat. Oke, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kurang kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.